Pemirsa Hope Channel Indonesia, kita bertemu lagi pada acara Kamu Bisa episode yang ke-44. Saya, Guntur Siboro, akan menjadi host Anda pada malam ini. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa adalah kerjasama Hope Channel Indonesia dengan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Topik kita pada malam ini adalah sejahtera dengan ubi Cilembu organik. Jadi bukan hanya ubi Cilembu, tapi ubi Cilembu organik. Kita akan membahas mengenai ubi Cilembu organik. Narasumber kita pada malam ini adalah Mas Ardi Gunawan, ya, Ardianto Gunawan, SP. Beliau adalah sarjana pertanian, namun juga mengusahakan usaha pertanian, khususnya pertanian organik. Kita sapa dulu Mas Ardi. Selamat malam, Mas Ardi. Selamat malam. Ya, apa kabar? Di Malang ya, Mas Ardi ya? Baik. Iya, di Malang. Baik. Ya, oke. Hujan di Malang? Terang ini. Terang ya? Oke. Sama di Jakarta terang. Juga terang hari ini. Dan kita akan ditemani dua narasumber ahli kita. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering, PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam, Prof. Daniel. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam, Pak Guntur. Ya, salam sehat, Pak Prof. Daniel ya. Panas juga di Palembang? Iya. Panas dan hujan. Panas dan hujan ya. Kemudian narasumber kita yang ketiga atau narasumber ahli kita yang kedua, Dr. Insinyur Johana Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam, Dr. Johana. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih Dr. Johana yang sudah bergabung dengan kita jam 9 malam di Indonesia Timur ya. Namun Dr. Johana bisa bergabung dengan kita untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan ubi Cilembu organik. Nah, kita bicara organik ya, bukan hanya ubi Cilembu saja. Sebelum kita memulai diskusi kita lihat dulu tayangan video aktivitas dari Kawi Organic Farm di Malang atau di lereng Gunung Kawi. Pemirsa, tahun lalu sebenarnya kita sudah pernah berbicara mengenai pertanian organik, khususnya sayur-sayuran ketika itu. Nah, kita ingin ulang sedikit, kenapa sih kita melakukan pertanian organik? Tadi kita sudah lihat video aktivitas dari Kawi Organic Farm. Prof. Daniel, mungkin boleh jelaskan kembali, Prof. Daniel, apa sih pertanian organik ini dan kenapa harus memilih membuat pertanian organik? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya ingin mereview sedikit apa yang ada sebelumnya 50 tahun yang lalu. Pada tahun sekitar 60, jumlah penduduk dunia meningkat dengan pesat sekali, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, sehingga pemerintah kesulitan untuk memberi makan penduduknya. Nah, pada waktu itu ada orang namanya Norman Borlaug mencetuskan suatu gerakan yang disebut dengan gerakan Green Revolution. Jadi Green Revolution ini menghasilkan bibit unggul tanaman. Bibit unggul tanaman yang dapat berproduksi 3-4 kali lipat daripada yang biasa.
Tetapi sayangnya tanaman yang unggul ini rakus akan sumber hara. Dia perlu pupuk yang banyak, perlu pestisida untuk menghambat hama, perlu irigasi, perlu peralatan-peralatan yang canggih, dan perlu teknik budidaya baru. Nah, memang pada awalnya para petani kita, ya khususnya pada zaman Orde Baru, Indonesia punya istilah yang kita sebut dengan panca usaha pertanian, yaitu bibit unggul, irigasi, pestisida, teknik budidaya, dan penggunaan peralatan mekanisasi. Jadi, dan akibat karena itu Indonesia pada tahun 80-an ya, 80 ke 90 sempat menjadi negara swasembada pangan karena ini. Nah, tetapi ya panca usaha tani ini mempunyai dampak negatif, yaitu yang pertama pemupukan dengan menggunakan pupuk pupuk buatan atau yang di umum sering disebut pupuk kimia, ini ternyata merusak tanah karena tanah-tanah kita ini kehilangan unsur bahan organik ya dan unsur-unsur lainnya, dan ada pengaruh negatif dari pupuk buatan ini, sehingga akibatnya tanah kita menjadi tidak subur lagi dan akhirnya petani untuk ini menambah pupuk lebih banyak sehingga memperparah suasana. Kemudian juga pestisida pestisida juga sebegitu, mula-mula memang bagus, tetapi hama tanaman ini punya resistensi sehingga mulai hamanya datang lagi. Petani tidak mau rugi, dia semprot lagi lebih banyak, dan ini karena ini adalah racun juga merusak lingkungan ya. Nah, dan para petani tidak peduli ya dengan dia tidak mau rugi, jadi dia menggunakan pestisida yang berlebihan, dan kadang kelebihan pestisida ini masuk ke sistem jalur pangan dan masuk ke dalam makanan kita dan kita makan. Dan ternyata menurut penelitian ahli-ahli kesehatan ini dapat memberikan berbagai penyakit. Oleh karena itu pada tahun 2000-an kalau nggak salah mulai muncul gerakan sadar sehat ya, back to nature. Jadi kita kembali ke alam, kita kembali ke nenek moyang kita. Jadi sebelum tahun 1960 itu semua pertanian masih adalah pertanian organik, yaitu menggunakan pupuk alami, pupuk yang bukan pupuk buatan, pestisida alami, sehingga dampaknya terhadap lingkungan itu dapat kita minimalkan. Nah, jadi pertanian organik ini adalah pertanian yang kembali ke alam, menggunakan semuanya dari alam. Dan kita sudah bicarakan pada waktu yang lalu, kita menggunakan pupuk itu baik kompos ataupun kotoran hewan ya. Dan sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang sudah dibuat oleh berbagai bidang, yaitu untuk membuat pupuk kompos dan pupuk kandang yang bisa lebih cepat dan mempunyai unsur hara yang lebih banyak dan lebih bagus daripada yang digunakan lebih tahun dulu. Demikian juga dengan pestisida. Sekarang sudah banyak pestisida yang organik, ya, yaitu yang berasal dari alam. Dan mungkin nanti Ibu Johana bisa tambahkan tentang pestisida organik ini, pestisida dan insektisida organik, ya, yang digunakan, ya, tidak merusak lingkungan. Dan ini kawan-kawan kita ini yang ingin back to nature, kembali kita sehat, makan makanan kita sehat, mereka ingin menggunakan itu. Jadi sekarang ada sistem pertanian yang kita sebut dengan sistem pertanian organik, yaitu menggunakan pupuk dari alam dan pembasmi hama dari alam. Itu yang amat signifikan. Sedangkan irigasi dan teknik budidayanya masih tetap seperti biasa, ya, karena itu tidak merusak. Ya. Jadi yang merusak ini sebetulnya adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Dan inilah yang kita digunakan oleh kawan-kawan kita yang organik. Tetapi tentu saja hasilnya tidak bisa sebaik yang menggunakan pupuk buatan. Kenapa? Karena tadi bibit unggul yang sudah dibuat ini memang adalah bibit unggul yang rakus akan sumber hara,
yaitu dia ingin makan banyak. Jadi kalau makannya sedikit, produksinya sedikit atau lebih lambat. Itu secara sekilas tentang pertanian organik, yaitu pertanian yang menggunakan input dari alam. Baik. Terima kasih Prof. Jadi kata kuncinya mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis ya. Dr. Johana, mungkin memang Dr. Johana selalu mendorong pestisida hayati ya. Tapi memang memungkinkan ya untuk pertanian organik ini dengan pupuk biologi dari hewan dan tanaman serta pestisida hayati. Gimana Dr. Johana? Terima kasih Pak Guntur. Ya, memang benar bahwa pertanian organik ini kita utamakan dengan menggunakan pestisida, di dalamnya pestisida botanis, di mana pestisida botanis ini menggunakan bahan alam, misalnya saja tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Nah, di dalam pestisida botanis ini di dalamnya ada insektisida maupun bakterisida, nematisida, nah itu untuk cacing, kalau bakterisida untuk bakteri, insektisida untuk hama, fungisida untuk jamur. Nah, di dalamnya itu kita sebut dengan pestisida. Nah, penggunaan pestisida sintetik yang dalam hal ini penggunaan bahan kimia itu sangat merugikan dan merusak alam sekitar kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada saat penggunaan pestisida sintetik bisa saja atau kemungkinan besar rusaknya alam kita dengan matinya organisme-organisme penting di dalam tanah yang bisa kita gunakan untuk dekomposer. Kemudian ada juga mikroorganisme tanah yang bisa kita pakai sebagai agen pengendali hayati. Jadi ada jamur, ada bakteri yang di dalam tanah yang bermanfaat untuk kita gunakan sebagai pengendalian pestisida organik atau pestisida hayati dalam mengendalikan patogen-patogen tanah maupun patogen-patogen yang berasal dari udara atau airborne. Nah, kalau kita menggunakan pestisida itu terus-menerus, lingkungan kita, ekologi akan rusak, di mana matinya organisme-organisme penting yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian menjadi racun. Jangan kita pikir bahwa pestisida yang kita gunakan itu obat. Saya selalu tekankan bahwa pestisida yang kita gunakan, pestisida kimiawi ini adalah racun bagi kita. Lama-kelamaan bisa menjadi penumpukan di dalam tanaman dan kita makan menjadi racun dan juga akan menjadi penyakit bagi kita. Demikian Pak Siboro. Baik, terima kasih Dr. Johana. Nanti mungkin dalam perbincangan Dr. Johana boleh sharing sedikit ya bagaimana membuat pestisida botanis atau pestisida hayati ya. Mas Ardi mungkin, ini sudah berapa lama mulai pertanian organik ini dan apa motivasinya ketika dilakukan? Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Guntur. Ya, motivasinya ini dulu waktu kuliah ya. Waktu kuliah kan sering diajak oleh dosen untuk berkunjung ke petani-petani itu. Waktu KKN juga. Dan ketika mereka menggunakan tadi khususnya bahan-bahan kimia, baik pupuk maupun insektisida, pestisida kimia, hasil mereka memang di awal memang bagus ya. Kalau kita pakai pupuk kimia dan insektisida kimia tadi seperti sudah disampaikan. Tetapi lama-kelamaan kalau itu dilakukan, lama-kelamaan hasilnya akan turun juga. Iya, iya. Dan seperti insektisida itu, tadi juga sudah disampaikan lama-kelamaan hama itu kebal. Jadi mereka kalau kita menggunakan terus-menerus dengan dosis yang tinggi insektisida itu, mereka bisa membentuk seperti herd immunity yang kita sering dengar ya. Ini sekarang
COVID ini ada herd immunity, itu sebenarnya sudah saya dengar waktu kuliah. Jadi kalau hama itu kan juga memiliki gen ya, ada gennya kuat, tahan walaupun dia disemprot dia bisa tetap hidup. Ada juga hama-hama yang sebenarnya memiliki gen yang lemah. Kalau kita habisi semua, jadi yang sisa itu tinggal hama-hama yang tahan, yang memiliki gen yang kuat. Kalau mereka istilahnya menikah, itu keturunannya dia akan membuat satu keturunan yang kebal akhirnya. Nah, itu kalau sudah terjadi itu Kurang baik ya menakutkan ya. Jadi hama itu memiliki generasi yang makin kebal ya. kuat, yang kebal. Terbentuk herd immunity itu. Jadi ya mau nggak mau dosisnya harus dinaikkan, harus pakai obat yang lebih beracun lagi. Dan itu obat pun karena ya pabrik kan, itu kan ya mahal-mahal. Jadi obatnya harus semakin mahal, penggunanya makin mahal. Ya itu membuat petani ya semakin ekonominya semakin susah karena dia harga jualnya rendah tapi dia biaya produksinya tinggi. Jadi itu yang membuat salah satu sebab mengapa petani itu ekonominya susah. Baik. Karena itu. Baik, terima kasih Mas. Pupuk pun juga demikian. Ya, Pak Guntur. Baik, terima kasih Mas Ardi ya. Jadi pupuk. Ya. Ya, nanti kita akan diskusikan mengenai pupuk pertanian masa depan adalah pertanian organik ya, dan Mas Ardi dan teman-teman yang lebih muda ini adalah petani-petani masa depan yang memang sadar akan ekologi ya. Di tempat Mas Ardi sendiri, tanah apa saja yang sudah ditanam secara organik? Awal-awal kan kita coba banyak tanaman. Tetapi memang masalah dari organik ini kalau di awal ya memang karena kita memang masih baru juga, jadi hamanya memang masih banyak. Jadi kita harus memilih memang tanaman-tanaman yang kuat, yang istilahnya memang memiliki hama yang sedikit, yang tahan banting lah istilahnya. Jadi salah satunya ya seperti ubi cilembu, ada singkong, terus seperti selada, itu lebih kuat daripada kalau kita tanam seperti brokoli, lombok, tomat, itu hama dan penyakitnya memang lebih banyak karena kita terbatas tidak menggunakan obat kimia. Jadi ya kita awal-awal ini kita coba dengan tanaman-tanaman yang memang kuat tahan dengan hama ya. Memang istilahnya hamanya masih sedikit. Baik. Gitu. Jadi memang sudah dicoba berbagai tanaman ya, sayur-sayuran, empon-emponan, dan ubi cilembu. Nah, malam ini kita memilih topik ubi cilembu karena ini salah satu yang sudah ditanam dan memiliki keberhasilan yang cukup tinggi ya. Mungkin sebelum kita bicara tentang ubi cilembu, Prof. Daniel atau Dr. Johanna, tanaman apa saja yang bisa diorganikkan? Apakah semua bisa? Baik, sebenarnya semua tanaman bisa organik karena nenek moyang kita sebelum tahun 60 itu semuanya menggunakan pupuk organik dan pestisida organik. Hanya saja ini penggunaan pupuk buatan dan pestisida buatan ini diperlukan karena kita menggunakan bibit unggul yang rakus dengan unsur haram. Karena untuk menghasilkan produk yang banyak, dia perlu input yang banyak. Ya, dan juga kelemahan dari bibit unggul, dia rentan terhadap hama, ya, mudah diserang oleh hama. Jadi kalau kita mau kembali back to nature, kita mesti, para ahli pertanian mesti membuat bibit unggul, tetapi yang tidak rentan, ya, tidak mudah diserang oleh hama. Jadi perlu dimodifikasi. Makanya sekarang ada penelitian-penelitian
yang berusaha membuat ini, ya, mengatur gen dan DNA di dalam tanaman sedemikian rupa sehingga dia tidak mudah diserang oleh tanaman. Ya, sudah ada beberapa tanaman yang berhasil, tetapi belum bisa dilepas ke umum pada saat sekarang. Ya, jadi nantinya kita harapkan ke depan nantinya kita akan punya bibit unggul yang bisa memanfaatkan pupuk organik dan tidak mudah diserang oleh hama, atau kalau perlu pun pestisida atau insektisida, kita bisa menggunakan pestisida insektisida organik atau pembasmian hama secara alami dengan interaksi lingkungan. Ya, ada zat-zat tertentu, ya, contohnya tadi ada insektisida, ada jamur yang memang dia membunuh jamur, ada kumbang yang dia membunuh kumbang yang merusak tanaman. Ya, dia kumbang tapi memakan kumbang, dia tidak memakan tanaman. Nah, ini yang saat sekarang ini sedang giat-giatnya para ahli pertanian di seluruh dunia termasuk di Indonesia melakukan penelitian seperti itu. Ya, ada juga dengan cara kita menanam di sekeliling kebunnya kita tanam tanaman sebagai umpan. Ya, sebagai umpan sehingga si hama kalau datang, dia datang kepada tanaman yang dipagar saja, dia tidak akan datang ke tanaman yang utama. Demikian seterusnya kita harapkan ini bisa berhasil. Ya, mungkin 10 atau 20 tahun ke depan ini sudah akan seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi ada semacam apa ya, binatang predator ya, mungkin untuk bisa ini ya. Ya, ada yang mau ditambahkan Dr. Johana terkait dengan ini? Tadi sudah disampaikan Prof. Daniel, bisa semua, tapi tanaman-tanaman yang sering diorganikkan biasanya sayuran dan lain-lain. Ada yang mau ditambahkan Dr. Johana? Ya, terima kasih Pak Guntur. Memang semua tanaman bisa saja dibudidayakan secara organik. Tergantung istilah organik itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Daniel, bahwa harus kita perhatikan lahannya itu lahan baru yang belum terkontaminasi dengan pupuk buatan maupun pestisida kimiawi. Sehingga apa yang kita harapkan, tanaman itu benar-benar tanaman organik. Hasil produknya itu produk organik. Kemudian yang sudah tadi dijelaskan oleh Prof. Daniel maupun saya tambahkan sedikit yang dijelaskan oleh Mas Arief, itu memang benar kalau kita selalu menggunakan pestisida kimiawi, maka akan muncul bukan saja hama, tetapi juga patogen-patogen atau penyakit-penyakit yang lebih ganas lagi. Hama itu akan, yang tahan itu dia akan membentuk hama-hama baru yang lebih kuat lagi untuk menyerang tanaman kita. Kemudian begitu juga dengan penyakit. Ada patogen-patogen di dalam tanah atau yang kita berikan pestisida kimiawi itu akan makin ganas dalam menyerang tanaman kita. Saya berikan contoh saja. Kalau dulu pisang itu, tanaman pisang, dia terserang oleh fusarium, sejenis patogen tanah yang jamur itu masih ras 1. Sekarang sudah ras 4. Nah, kenapa demikian? Karena itu penggunaan pestisida yang salah dalam budidaya pertanian. Ini bisa juga karena itu pupuk-pupuk juga gitu. Bukan saja pestisida, karena petani itu kadang-kadang seperti tadi Mas Arief jelaskan, kalau sudah tidak mempan, dia tambah dosis lagi, atau kalau di lapangan kita sering temukan beberapa pestisida dicampur menjadi satu dan disemprotkan. Itu sangat-sangat berbahaya bagi tanaman maupun lingkungan di mana kita ada. Terima kasih Pak Guntur. Baik, terima kasih Dr. Johana. Jadi malam ini kita akan membahas satu tanaman yang dilakukan pertanian organik, ubi cilembu. Atau disebut juga ubi jalar, ubi rambat. Ya, kalau di Sunda, huwi bolet. Di Jawa, telah rambat.
bahasa Inggrisnya sweet potato. Di Jepang banyak namanya shoyo ya. Nama latinnya Ipomoea batatas. Ubi Cilembu ini merupakan ras lokal dari Desa Cilembu, Sumedang ya. Kalau menurut yang saya baca, katanya kalau ditanam di tempat lain itu kurang enak atau kurang manis. Bagaimana Mas Ardi? Yang ditanam di Malang atau di lereng Gunung Kawi ini sama nggak manisnya atau kualitasnya dengan yang dari Desa Cilembu? Ya, memang banyak ya bilang kalau ubi Cilembu itu ditanam di luar Desa Cilembu itu nggak bisa semanis seperti di Cilembu. Tapi ini kita coba di lereng Gunung Kawi ini rasanya sama sih. Sama ya. Kita coba, ya rasanya sama. Ya, jadi memang keistimewaan ubi Cilembu ini dia bila dipanggang akan mengeluarkan sejenis cairan lengket gula madu yang manis ya, sehingga enak dan memberikan ekstra energi ya. Ini ada satu pertanyaan ini, mungkin sekaligus kita jawab aja sebelum kita membahas tentang budidayanya. Pertanyaan dari Rile Silalahi. Mau tanya, kalau ubi Cilembu cocoknya untuk dibakar saja atau boleh direbus juga? Ada yang bisa jawab nih? Cocoknya untuk dibakar saja atau boleh direbus juga? Memang lazimnya dibakar dan dipanggang ya? Jadi ubi Cilembu. Silakan Prof. Ya, ubi Cilembu ini dia mempunyai kadar gula yang relatif lebih tinggi, ya, relatif lebih tinggi. Jadi tanaman itu dari karbohidrat, dari tepungnya itu karbohidrat, dia akan dirubah menjadi gula. Nah, ini ubi Cilembu mempunyai konsentrasi gula yang lebih tinggi sehingga dia kalau kita makan rasa manis. Nah, ubi Cilembu tidak cocok untuk digoreng. Kenapa? Kalau waktu digoreng dia akan hitam. Gosong yang kita kenal dengan istilah karamelisasi. Karamelisasi. Ke gula itu berkaramel dia. Kalau kita rebus, gulanya larut dalam air. Sehingga rasanya tidak manis ya. Jadi kalau dibakar ya, gulanya masih ada di dalam ubinya. Jadi waktu dibakar, ubinya masih utuh, nggak boleh dipotong-potong. Karena dipotong-potong nanti pinggirnya akan jadi hitam karena terkaramelisasi. Kalau dia dibungkus, panasnya itu akan merata, sehingga gulanya masih tinggal di dalam. Jika pada waktu kita kupas kulitnya, itulah kita akan melihat gula yang lumer agak kecoklatan. Merupakan madu. Sebetulnya gulanya sudah mulai berkaramel, yang kita sebut dengan browning reaction. Jadi dia mulai browning gulanya, ya. Dan ini yang memberikan cita rasa hangat, manis dan aroma khas dari ubi Cilembu. Ya. Kalau dia sebetulnya ubi Cilembu memang dikatakan tidak cocok untuk daerah lain. Sebetulnya bukan karena tidak cocok, tapi jika kondisi agroklimat, kita sebut agroklimat ya, agroklimatnya sama, maka dia akan memberikan hasil yang sama, ya. Jadi kalau Sumedang itu adalah dataran tinggi, ya, dataran tinggi. Kawi dataran tinggi, jadi cocok. Mungkin ada perbedaan sedikit, ya, karena lokasi matahari, ya, lokasi geografis, gitu ya, di timur dan di barat, ya. Jadi jumlah sinar matahari pada waktu-waktu tertentu agak sedikit berbeda. Tetapi rasanya lintangnya sama, ya. Pulau Jawa itu Jawa Barat, Jawa Timur sama, sehingga jumlah exposure paparan sinar matahari juga sama. Ya. Itu berbeda kalau kita ambil ubi Cilembu, kita tanam di dataran rendah, mungkin dia tidak akan bisa menghasilkan gula tadi. Karena untuk menghasilkan gula ini juga perlu cuaca dingin. Baik. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Prof. Jadi tidak cocok digoreng karena akan gosong, tidak cocok direbus, gulanya akan ikut cair ya. Jadi lebih cocok dibakar dan dipanggang. Benar Mas Ardi demikian ya? Ada yang mau ditambahkan Mas Ardi? Iya, betul. Baik. Iya, betul apa yang katakan Prof. Daniel. Baik, terima kasih. Baik, para pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan disampaikan melalui call center Hope Channel atau disampaikan melalui chat di YouTube maupun di Facebook. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita tentang ubi Cilembu organik, kita lihat dulu yang satu ini.
itu. Iya nak, tapi kasihan aja nggak cukup. Kita juga harus bisa melakukan sesuatu. Kita harus menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti Tuhan Yesus, Ia mengasihi kita dan Dia berbuat sesuatu. Seperti apa yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa ini? Ini untuk Bapak. Wah, terima kasih banyak. Baik, para pemirsa Hope Channel Indonesia, kita sedang berdiskusi tentang ubi Cilembu organik. Mas Ardi, ini tadi disampaikan Prof. Daniel memang cocok ditanam di daerah yang cukup tinggi ya. Gunung Kawi ini sekitar 1.000 meter ya di atas permukaan laut. Iya. Sekitar 1.000. Sekitar 1.050, Cip. Suhu rata-rata berapa di sana? 20-an ya? 21 ya, 20-an. Curah hujan seperti apa? Syarat tumbuhnya memang menurut literatur tidak boleh terlalu banyak hujan ya. Daerah Gunung Kawi banyak hujan atau tidak banyak hujan? Kalau musim hujan ya banyak sih hujan. Oke. Jenis tanahnya seperti apa Mas Ardi di sana? Di tempat ditanam, model jenis tanahnya seperti apa? Jenis tanahnya jenis apa ya di sana? Lempung berpasir ya? Iya, lempung berpasir. Baik. Ini bibitnya dapat dari mana Mas Ardi? Kita diberi oleh ada petani-petani di sekitar juga yang tanam. Kita juga dikasih dari mereka sih. Oke, ini bibitnya adalah stek ya? Iya, di stek, tinggal dipotong-potong itu terus ditanam. Mudah sih sebenarnya. Gampang sekali ya. Langsung ditanam di media tanam atau disemai dulu? Enggak, langsung ditanam. Langsung di media tanamnya. Oke. Boleh diceritakan lebih banyak sedikit terkait dengan cara menanamnya, Mas Ardi? Ya, sebelum ditanam kita siapkan lahannya dulu. Jadi dibuat seperti istilahnya di sana bedeng ya. Jadi tanahnya gulutan untuk bedeng. Terus diberi pupuk kandang dulu. Pupuk kandangnya kita pakai kambing di sini karena lebih itu ya, nggak banyak terkontaminasi kimia, karena kalau sapi dan ayam kan sudah banyak yang disuntik dengan kimia. Kalau kambing kan relatif lebih jarang yang menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi kita gunakan pupuk kambing, kita sebulan setelah diolah, diberi pupuk kambing, baru kita tanam itu steknya. Terus masalahnya hamanya cuma tikus saja sih. Terus karena ini merambat, jadi kan kadang turun dari bedengnya itu, kita harus naikkan, kembalikan itu. Jangan sampai keluar dari bedengnya ya? Iya. Terus supaya daunnya juga kan kebalik-balik kalau jatuh, jadi kita balik lagi daunnya, kita itu. Terus sama perawatannya tinggal kalau ada rumput-rumput liar, gulma, ya kita cabutin sih. Gitu, kita bersihkan. Jadi pemupukannya berapa kali Mas Ardi? Sekali saja sampai, ini kan panen 3 atau sampai 4 bulan ya? 3 bulanan. 3 bulanan. Panen. Jadi hanya sekali saja ya? Iya.
Baik. Iya, sekali saja sebelum tanam itu. Baik, ini argumentasinya kelihatannya pas ini ya, Prof. Daniel ya. Jadi pupuknya dari kambing yang diusahakan juga organik ya. Jadi organik itu sampai pupuk datang dari dari binatang yang organik sampai begitu ya, Prof. Daniel ya. Ya, jadi kita mesti hati-hati dengan organik ini karena banyak orang mengatakan menggunakan pupuk kandang. Ya, Jadi pupuk kandang dari mana? Ya, jadi misalnya kotoran ayam. Kalau kotoran ayamnya adalah ayam ras, ya, ayam ras, itu sudah penuh dengan segalanya, ya. Ada antibiotik, ada hormon-hormon tertentu, ya, dan itu pasti akan keluar di kotorannya. Sehingga kalau kita gunakan pupuk dari kotoran ayam untuk pertanian organik, sebetulnya kurang cocok kita sebut sebagai organik. Karena pupuknya sendiri, ya, asal pupuknya itu kata organik. Kalau dia kambing atau domba, ya, yang memang sebetulnya masih hewan liar di kita, ya, hewan dilepaskan begitu ya. Jadi dia makan rumput yang relatif organik, ya, sehingga kotorannya pun kita bisa katakan cemarannya relatif lebih sedikit, ya. Kita juga bisa gunakan tadi, ya, mungkin Mas Ardi bisa gunakan kompos, ya. Kompos kalau ada tadi tanaman-tanaman gulma atau apapun begitu, ya, pohon yang kita potong, ya, itu kita bisa komposkan, ya. Sudah banyak teknologi bagaimana membuat kompos yang bisa lebih cepat untuk berhasil, ya, dengan nilai gizi yang tinggi, ya. Dan juga mungkin perlu juga kalau bisa di tempat pertaniannya juga melihara kambing, ya, karena memang pipisnya hewan kambing ini, ya, itu kalau bisa diambil dengan lebih cepat, belum sempat dia fermentasi, itu perlu bisa diolah sedemikian rupa menjadi pupuk yang juga unsur haranya relatif lebih tinggi, ya. Kalau dia terfermentasi, maka sebagian ureanya akan sudah menguap, ya, ureumnya menguap, itu kan adalah unsur N yang bisa menambah kesuburan tanah, ya. Jadi kalau kotoran kambing, ya, taiknya, ya, oke. Tapi kalau bisa ada pipisnya juga ditampung, ya, ditampung sedemikian rupa dan diolah dengan tata cara tertentu yang kalau kita sebutkan di sini tidak kurang cukup waktunya, maka kita bisa mendapatkan unsur N, ureum, ya, urea nanti yang lebih banyak, ya. Sehingga kalau itu kita gunakan untuk sebagai pupuk awal ataupun nanti tambahan setelah kita olah, artinya tidak mentah, ya, bukan pipis yang mentah, pipis yang sudah kita olah, kita bisa tambahkan, siramkan itu sebagai pupuk kedua ataupun pupuk ketiga, ya. Atau kotoran kambingnya tadi dicampur sedemikian rupa, ya, dicampur, ya, dan setelah matang bisa kita siramkan, ya, sehingga kebutuhan unsur haranya bukan hanya dari awal, tetapi di tengah-tengah juga bisa kita tambahkan, begitu. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi memang organik ini dari hulu ke hilir, ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dr. Johanna, terkait dengan pemupukan organik? Ya, terima kasih Pak Guntur. Apa yang sudah dijelaskan Prof. Daniel memang sudah tercover. Hanya saya ingin tambahkan, mungkin kalau penggunaan bahan tanaman seperti Clotaria dan lain-lain itu bisa kita kumpulkan untuk jadikan pupuk organik dari bahan tanaman. Kemudian nanti kita tambahkan dengan F4 supaya nanti bisa fermentasinya lebih cepat karena di dalamnya itu ada mikroorganisme bermanfaat untuk penguraian. Itu mungkin lebih bagus daripada kita menggunakan yang tadi dikatakan menggunakan kotoran ayam. Baik. Karena kalau pupuk organik, jangan kalau kita katakan tanaman organik, jangan sekali-kali kita menggunakan bahan yang ada zat kimianya. Terima kasih Pak Guntur. Baik, terima kasih Ibu Johanna, Dr. Johanna. Mas Ardi, sudah dipergunakan ini kencing kambing tadi yang disampaikan Prof tadi?
Belum. Belum Ya kita memang rencana mau pelihara kambing juga ini. Biar udah. bisa. Udah cocok Prof ini. Nanti pelihara kambing, kemudian kotoran dan kencingnya bisa dipakai ya. Baik. Ya. Eh, Ya. Terima kasih sarannya, Prof. Bagaimana perawatannya, Mas Ardi? Gampang? Tadi soal pemupukan sudah perawatan? Ya, perawatannya itu kita tinggal bersihkan rumput-rumput itu sekitarnya dan kita daunnya itu kalau ada yang terbalik-balik jatuh kita naikkan lagi. Baik, Sebenarnya sederhana sih perawatannya. sederhana ya, Dan itu- gampang ya. Iya. Memerlukan Jadi sangat menguntungkan sih sebenarnya menanam ubi jelembu ini. Oke. Jadi nggak memerlukan banyak usaha atau tenaga ya untuk melakukannya. Apa ada penyiraman yang Iya, dilakukan? betul. Apa ada penyiraman? Iya, kalau musim panas seperti sekarang kan sudah mulai masuk musim panas ya. Kalau itu kita siram sih. Disiram ya? Sekali sehari atau Iya, secara berkala? sekali sehari. Oh, oke. Sekali sehari kalau musim panas. Ya. Ini tingkat kematiannya tinggi nggak, Mas Ardi? Dari yang di stek tadi, yang ditanam, berapa banyak atau yang tidak tumbuh? Tingkat kematiannya yang di stek itu mungkin yang tumbuh 80% ya. 80% ya? 20%-an ya. Ini cukup Iya. baik ya, cukup baik. tinggi sih. Cukup tinggi cukup ya. mudah sih, memang cukup mudah sih. Iya. Dibanding dengan brokoli misalnya yang ditanam secara organik, ini brokoli berapa tingkat Iya. kematiannya? Lebih tinggi ya? Lebih tinggi kalau brokoli karena terutama kalau ketika sudah mulai keluar bunganya itu ya, bunga brokolinya itu kan rawan ketika keluar itu rawan ulat ya, ulatnya banyak sekali di dalamnya itu, di dalam bunganya itu. Dan Baik. itu kan enggak kelihatan ya karena kan rapat ya, itu kan bunganya itu kan rapat. Itu kan ulatnya di bawahnya itu. Jadi taunya kalau sudah dimakan sudah habis baru kelihatan. Iya, jadi agak susah ya. Brokoli. Baik, tadi Mas Ardi Iya, menyampaikan, susahnya di situ. ya tadi Mas Ardi menyampaikan hama dan penyakitnya sangat minim ya, hanya tikus ya. Ini bagus Iya, ya, betul. bagus sekali ya. Ada komentar Dr. Johanna mungkin? Apa belum nyampe hama penyakitnya ke sana? Terima kasih Pak Guntur. Mohon maaf di Ambon lagi hujan deras. Oke. Sangat baik sekali karena itu menguntungkan bagi pertaniannya Mas Ardi karena kemungkinan ini saya tebak aja karena mungkin Mas Ardi membuka lahan yang baru, kemudian yang paling utama tadi Mas Ardi katakan bahwa dia selalu membersihkan gulma. Nah, gulma itu merupakan sumber bagi hidupnya hama maupun penyakit. Sehingga kalau kita rajin membersihkan sanitasi lahan, membersihkan sisa-sisa gulma di seputaran pertanaman kita, itu memudahkan atau mencegah munculnya hama-hama yang akan menyerang tanaman kita. Begitu Pak Guntur. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Mas Ardi apa melakukan penanaman rotasi juga, gantian? Mungkin ini juga yang membuat hama dan penyakitnya sedikit ya? Iya, karena kita nggak tanam di situ semua ubi jelembu juga, jadi kita memang rotasi juga dengan tanaman yang lain. Oke. Mungkin Dr. Johanna boleh menambahkan terkait dengan rotasi dan terkait dengan hama dan penyakit? Iya, terima kasih Pak Guntur. Maaf saya tadi sudah menambahkan. Bagus karena tidak menggunakan lahan itu secara terus-menerus untuk budidaya satu jenis tanaman saja, tetapi harus bergilir supaya kita memutus siklus hidup dari hama maupun penyakit yang merupakan inang utama dari tanaman yang pertama. Sehingga kita harus rotasi tanaman.
ganti dengan jenis tanaman yang bukan satu keluarga. Jadi misalnya saja kalau ubi celembu diganti lagi dengan jangan menggunakan lagi dari jenis Pipomea, tetapi mungkin bisa saja dengan tomat, tetapi budidayanya itu harus diperhatikan lingkungan pertaniannya. Nah, tadi Mas Ardi sudah menjelaskan bahwa sudah membersihkan lahan. Oke, bagus. Kemudian nanti kalau mulai dari awal tanam sampai dengan mulai generatifnya itu sampai dengan mulai produktifnya, itu diperhatikan secara alami. Kita mesti melihat ada muncul hama atau tidak, atau ada muncul jenis penyakit apa gitu. Mungkin tanaman layu tapi secara lokal diambil kemudian dibakar. Jangan dibiarkan di lahan pertanian atau berdekatan dengan tanaman yang sehat, karena itu merupakan sumber inokulum bagi tanaman pertanian yang ada, yang sehat. Kemudian hama, kalau muncul hama, itu biasanya itu mulai dari sore hari itu ada kupu-kupu atau ngengat yang biasanya berterbangan, kemudian mampir ke tanaman kita. Seperti tadi Mas Ardi menerangkan tentang brokoli. Nah, itu biasanya peletakan telurnya itu pada sore hari. Kita tidak bisa lihat, tetapi nanti kita boleh amati pada saat sudah membentuk ulat, kemudian ada kotoran yang hijau itu keluar, muncul, baru kita sadar bahwa oh ini ada serangan. Nah, itu harus kita melakukan pengamatan secara terus-menerus untuk secara kultur teknis kita mengendalikan hama maupun penyakit yang ada di pertanaman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dr. Johana. Ini saya bacakan, masih ada pertanyaan dari pemirsa kita. Bagaimana kalau pupuk kotoran anjing? Nah, ini pertanyaannya unik nih. Bagaimana kalau menggunakan pupuk kotoran anjing? Prof. Daniel mungkin atau Dr. Johana, Prof. Daniel silakan. Jadi baik, jadi kalau kotoran anjing itu kalau kita punya peternakan anjing. Jadi kalau hanya anjing di rumah, ya mungkin lah kalau untuk tanaman yang ada sekitar rumah untuk dipot gitu ya. Tetapi tadi ini kotoran ini tidak boleh diberikan langsung, ya mesti ya istilah awamnya itu dimatangkan dulu kotorannya. Ya, jadi ya difermentasi atau apa begitu istilahnya ya. Jadi setelah dia matang baru bisa kita gunakan. Baik. Ya. Nah, kalau dia anjingnya biasanya anjing liar. Tapi kalau anjing yang sudah anjing ras, itu juga kan makanannya sudah khusus. Ya, jadi kalau sudah khusus biasanya sudah ada bahan-bahan tambahan begitu ya yang ini. Jadi itu kita ragukan juga. Jadi kalau mau betul-betul organik, ya makanan daripada hewan yang kita gunakan itu juga adalah makanan yang organik. Baik. Jadi skalanya, silakan Dr. Johana, ada yang mau ditambahkan? Pak Guntur, saya mungkin tambahkan sedikit tentang penggunaan pupuk kandang ini. Jangan kita lupa bahwa di dalam pupuk kandang itu juga ada mikroorganisme yang bisa menimbulkan penyakit. Sehingga apa yang tadi dikatakan oleh Prof. Daniel bahwa harus matang. Jadi dia sudah mengalami pembusukan yang sudah betul-betul bisa digunakan, sudah menjadi tanah gitu. Sehingga kita bisa campur dengan tanah yang di seputaran kita dengan perbandingan yang sudah ditentukan. Jadi jangan dari kandang langsung kita, bisa juga dari kandang, tetapi kalau dari kandang itu kita angkut ke pertanian kita, lahan pertanian kita itu yang sudah matang. Biasanya mereka jual yang sudah matang. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Johana. Mas Ardi tadi panen 3-4 bulan ya? Iya, 3 bulan. Ya, ini kira-kira satu pohon bisa menghasilkan berapa kilo? Itu kan lahan kita ada kurang lebih 1,5 hektar, tapi kita nggak tanam semua dengan ubi. Jadi memang kita ada
bagian untuk ubi, ada sebelahnya kacang, singkong, selada gitu ya. Yang untuk ubi ini kurang lebih luasnya 2.500. 2.500 meter. Itu iya 2.500 meter persegi. Itu bisa sampai 5 kintal, 500 kilo. 500 kilo ya. Jadi Iya. setengah ton ya. Baik. Iya. Ini disalurkan kemana, Mas Ardi? Ada komunitas organik atau dia salurkan ke pasar umum? Iya, ada komunitas organik, ada toko-toko yang juga memang selama ini sudah kerjasama dengan kita. Dan puji Tuhan selalu habis sih. Habis ya, malah kekurangan. Jadi mungkin Ya. bisa diperluas Mas Iya. Mas Ardi ya. dua hektarnya mungkin ini. Kalau dari literatur memang nilai ekonomis dari ubi Cilembu ini tinggi ya. Karena tadi rasanya enak, kegunaannya banyak, kegunaan kesehatannya banyak, dan bahkan ada ekspor ke Jepang, Korea, Malaysia, Singapura. Mungkin Prof. Daniel ini yang suka mengamati aspek bisnis dari ubi Cilembu ini nilai ekonomisnya tinggi, tapi kelihatannya supply-nya masih terbatas ya, Prof. ya? Iya, jadi sebetulnya tadi ya dia cocok ditanam di daerah yang agroklimatnya cocok. Nah, memang ada juga benar mengatakan tidak bisa ditanam di mana saja. Seperti ubi jalar yang biasa bisa kita tanam di dataran rendah. Ya, ubi Cilembu kalau kita tanam dataran rendah, kadar gulanya menurun dengan signifikan. Jadi dia mesti di dataran tinggi. Jadi memang ini tadi khususnya kalau dia organik ya, kalau dia organik produksinya memang tidak setinggi yang non organik ya, karena dia tadi ini perlu unsur hara yang banyak ya, NPK-nya perlu banyak ya, NPK perlu banyak. Jadi mungkin kalau organik bisa pakai rock phosphate. Ada satu hal tadi yang terlupa, ada nama pupuk organik cair. Jadi mungkin bisa sudah banyak dijual di toko pertanian pupuk organik cair, tetapi kita mesti memastikan dulu ya, yang disebut pupuk ini kan ada konsentrasi NPK-nya berapa gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang pupuk organik cair kita sudah percaya, tapi kita mesti lihat yang ada sertifikat NPOK-nya dan memang sertifikat dia betul-betul organik gitu ya. Pupuk organik cair kadang-kadang kompos tapi dari tanaman yang sudah disemprot misalnya ya. Nah, ini juga tanda organiknya mesti dipertanyakan ya. Nah, baik. Jadi memang suplainya harganya relatif lebih mahal ya, 3 sampai 4 kali lipat daripada harga ubi rambat biasa ya. Jadi ini sweet, betul-betul sweet. Jadi sweet potato betul-betul sweet ya. Kita bilang extra sweet betul sebetulnya kalau untuk ekspor. Baik. Ya, jadi kalau menurut literatur yang ada, organik, ubi Cilembu organik bisa menghasilkan 20 ton per hektar ya. Kalau yang tidak organik 40 ton. Jadi kira-kira setengahnya mungkin, tapi harganya bisa 3 kali lipat. Jadi cukup menguntungkan ya. Saya bacakan satu pertanyaan lagi dari pemirsa, dari Ibu Shiren ya. Apakah ubi Cilembu gulanya lebih tinggi dari nasi putih? Dengan konsumsi ubi Cilembu takut jadi diabetes kah? Mungkin ada yang bisa jawab ini, Mas Ardi atau Prof. Daniel atau Dr. Johanna. Ini bahaya nggak ini bagi yang diabetes karena gulanya lebih tinggi dari nasi? Ya, jadi kalau kita lihat ya, walaupun ya ubi Cilembu kadar gulanya lebih tinggi, memang berbahaya sih bagi orang diabetes. Ya, tetapi kita mesti ingat di ubi Cilembu ini ada juga serat ya, yang kita sebut dengan serat diet, serat yang larut di dalam darah. Ya, beda itu dengan nasi yang tidak punya serat. Apalagi beras kita ini sekarang kalau kita beli itu sudah disosoh ya, kecuali kita menggunakan beras merah atau beras hitam ya, beras yang seratnya tinggi ya. Nah, itu mungkin lebih bagus, tetapi mesti diingat memang ini ada gula yang pasti. Tetapi selain gula dia ada serat.
Jadi kalau orang yang diabetesnya sudah mulai agak sedikit parah, ya lebih baik jangan. Baik. Itu sama dengan makan jagung manis. Jagung manis juga sama. Orang diabetes, gula darahnya akan naik dengan cepat karena dia punya gulanya itu sukrosa dan fruktosa dan glukosanya tinggi, ya, yang mudah dirubah oleh darah menjadi glukosa sehingga gula darahnya akan naik dengan tinggi. Ya, tapi dia punya serat, jadi tidak ya berbahaya, tapi tidak berbahaya sekali dibanding kalau kita minum sirup begitu, Pak. Baik. Terima kasih Prof. Daniel. Kalau mau paling aman, konsumsi stevia ya yang sudah kita cover pada beberapa saat yang lalu. Mas Ardi ada yang mau ditambahkan? Mungkin terkait dengan diabetes dan gula darah ini tadi? Nah, ya mungkin kalau dari ubi ini gulanya gula kompleks ya, jadi kan bukan gula sederhana ya yang mudah untuk itu ya, betul tadi kata Prof itu dia mengandung serat, jadi mungkin lebih aman ya. Baik. Ini saya bacakan sedikit manfaat kesehatannya yang saya baca ya. Membantu menurunkan berat badan ya karena ada serat tadi. Mencegah kanker paru-paru dan mulut. Wah, ini luar biasa karena ada beta karoten dan vitamin A. Kemudian mengontrol gula darah karena kaya serat. Nah, serat ini memperlambat penyerapan gula. Kemudian mencegah serangan jantung, ada vitamin B6, mengurangi homocysteine, meredakan stres karena ada potasium dan zat besi, anti-aging karena ada vitamin A dan C, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan imunitas, vitamin A, dan mendukung kesehatan penglihatan, vitamin A. Kalau melihat banyaknya manfaat kesehatan dari ubi Cilembu, mungkin Mas Ardi bisa naikkan harga lagi karena nilai ekonomisnya tinggi nih. Karena manfaat kesehatannya cukup banyak ya, cukup banyak. Baik, bagaimana dengan penyimpanan? Apakah memang bertahan lama nggak Mas Ardi? Karena habis cepat ya, tapi apakah ada cara penyimpanan yang baik? Kalau ubi memang lebih tahan lama daripada kalau yang sayur daun-daun ya, kayak selada itu lebih cepat layu. Kalau ubi ini memang lebih tahan lama sih. Baik, Prof. Tapi Daniel belum dicoba sampai berapa lama memang. Prof. Daniel, ini karena ini tinggi gulanya, memang secara natural bisa tahan lama atau tidak, Prof? Kalau didistribusikan ke tempat yang jauh? Sebetulnya ubi Cilembu ini umbi-umbian relatif tahan walaupun dia mengandung gula ya. Tentu tidak setahan ubi rambat biasa ya. Jadi dan kalau dia untuk penyimpanan jangka lama, gula yang ada di dalam ubi Cilembu ini akan dikonversi kembali ke tepung karbohidrat, ya, karbohidrat biasa, sehingga dia rasa manisnya juga akan berkurang, bukan keluar tapi dikonversi oleh si ubi jalarnya sendiri. Jadi ya dia tahan, tapi konsentrasi gulanya akan turun. Turun. Karena ubi ini adalah benda hidup, dia masih bernapas, gitu ya, masih respirasi, gitu ya. Baik, terima kasih, Prof. Iya betul. Itu kalau silakan Mas Ardi. Iya, itu kalau disimpan lama memang bisa tumbuh keluar tunasnya sih. Itu di situ, betul itu. Baik. Benda masih hidup dia. Jadi bisa jadi benih juga ya, cuma skala volumenya nggak besar ya? Iya, bibit bisa jadi bibit juga. Baik, tidak terasa diskusi Tapi kita. mungkin saya, silakan Dr. Johana, ada yang mau ditambahkan? ya, terima kasih Pak. Mungkin saya tambahkan jangan menggunakan bibit dari benih. Dari umbi. Artinya dari umbi, ya. Karena kalau kita menggunakan dari umbi, kemungkinan besar ada hama di dalam yang kita sebut dengan hama belong itu akan yang akibatnya itu
tanaman itu rasanya pahit gitu. Oh, Jadi menghindari penggunaan benih dari umbi. Sebaiknya dari stek. Karena biasanya hama itu dia menyerang pada bagian batang dan umbi. Baik, baik. Jadi menggunakan stek lebih baik. Ya, terima Baik. kasih Pak Guntur. Terima kasih sarannya Dr. Johanna. Jadi Mas Ardi ya tetap dengan pakai stek saja, nggak usah pakai ubi ya. ya, Baik, ya. tidak terasa kita sudah berdiskusi, berbincang-bincang tentang ubi Cilembu organik selama 1 jam. Kita akan akhiri segera sesi ini. Saya ingin minta satu persatu narasumber kita untuk menyampaikan konklusi atau motivasi bagi pemirsa. Boleh Prof. Daniel mulai? Baik, terima kasih. Jadi ubi Cilembu adalah ubi yang tinggi gula, baik bagi kesehatan, masa tanamnya pendek, dan bisa ditanam secara organik, ya, karena khususnya di lahan yang berpasir, ya, dan kalau organik dia lebih menguntungkan karena harganya bisa 3 kali lipat daripada ubi Cilembu biasa. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Dr. Johanna, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai konklusi atau motivasi bagi pemirsa? Teruslah mengusahakan pertanian organik. Karena dengan pertanian organik, kita mampu menghindari segala jenis penyakit yang akhir-akhir ini berkembang bagi pertanian maupun kita yang mengkonsumsi bahan pertanian secara non-organik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Pertanian organik adalah pertanian masa depan. Dari narasumber praktisi kita, Mas Ardi, ada kesimpulan atau motivasi bagi para pemirsa kita malam ini? Ya, ubi Cilembu ini tanaman yang relatif mudah dibudidayakan secara organik. Jadi kita bisa tetap menjaga alam kita, tidak merusak alam dengan bahan-bahan kimia, dan juga baik juga untuk kesehatan. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Ardi, terima kasih Prof. Daniel, terima kasih Dr. Johanna yang sudah menjadi narasumber kita pada malam ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia, kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang.